Yo, halo kawan-kawan, teman-teman, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama gua MK. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat terus ya. Oke, kali ini gua akan membagikan tips cara bagaimana melatih diri menjadi lebih berani. Nah, cara ini mungkin tidak akan langsung ya menjadi seperti superhero yang langsung berani. Tapi secara bertahap kalian akan menjadi lebih berani untuk mengambil sikap, keputusan, atau apapun itu. Jadi kan biasanya kalau kita ini kadang-kadang suka ragu, kita nggak berani ambil keputusan, ambil tindakan, atau mungkin kita juga nggak berani untuk melakukan sesuatu. Nah, kalian bisa memakai cara ini. Dan semoga ya, ini akan menjadi sesuatu yang berguna untuk diri kalian supaya menjadi lebih berani. Oke, yang pertama, tenangkan dulu diri kalian. Jadi biasanya kalau kalian sedang menghadapi sesuatu, kalian ragu atau nggak berani, tenangkan dulu diri kalian. Caranya gimana? Bikin dulu diri kalian rileks. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, terus tarik napas yang panjang. Tarik napas terus sampai benar-benar kalian tuh nggak deg-degan gitu ya. Kalian harus rileks, bikin diri kalian senyaman mungkin. Tarik napas, buang napas, sampai kalian merasa nyaman. Boleh sambil pejamkan mata juga. Pokoknya bikin diri kalian santai. Lalu setelah itu kalian bisa berbicara dengan diri sendiri. Kan biasanya kalau orang berbicara dengan diri sendiri, mungkin ada yang bilang, wah ini gila kali ini orang ya, masa dia ngomong sama diri sendiri. Tapi biasanya kita itu memang harus membiasakan diri berbicara dengan diri kita sendiri. Kayak berkompromi lah gitu ya, berdiskusi. Nah, kita ngobrol tuh, kita bisa bisa berdiskusi apa aja sih sebenarnya yang ditakutkan, apa sih yang dikhawatirkan gitu. Ya kita bertanya aja sama diri kita sendiri. Dan biasanya kalau kita berdiskusi gitu ya, sambil pejamkan mata gitu, kita ngobrol sama diri kita sendiri, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, biasanya itu akan mendapatkan jawaban gitu ya. Jadi kayak kita bertanya sendiri, tapi nanti kita akan dapat jawabannya juga sendiri gitu langsung. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk kita berbicara atau berdiskusi sama diri kita sendiri. Selanjutnya, kita harus berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena dengan positif kita akan mendapatkan sebuah semangat, mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, bagaimana nih cara berpikir positif? Contohnya ya, kalau kita akan melakukan atau menghadapi sesuatu gitu kan, mungkin kita ragu atau kita takut, pasti setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Resiko itu ada resiko yang kecil, ada resiko yang gede, yang besar gitu ya. Lalu gimana nih berpikir positifnya? Gini, setiap suatu permasalahan pasti mempunyai resiko atau ada tindakan. Tapi biasanya ada keuntungannya juga. Nah, kalau resikonya kecil, sudah pasti keuntungannya kecil. Tapi kalau kita berpikir yang positif, resiko itu pasti selalu ada. Semakin besar resikonya, tentu semakin besar juga keuntungannya. Jadi kalau resikonya kecil, ya untungnya kecil. Kalau resikonya gede, besar, ya pasti keuntungannya juga besar. Jadi jangan takut untuk ambil resiko. Semakin besar resiko, semakin besar keuntungan. Jadi kita harus ambil hal yang positif. Selanjutnya, jangan terlalu khawatir dengan anggapan orang lain. Ya, kita nggak perlu khawatir lah sama apa ya anggapan orang lain terhadap diri kita. Karena biasanya orang lain itu kadang-kadang suka nggak senang gitu ya. Mereka suka nggak suka ngelihat diri kita ini maju gitu. Kadang-kadang
kalau kita terlalu dengerin anggapan orang gitu ya, kadang-kadang kita udah berani gitu ya, kita sudah mau melakukan sesuatu, tapi kalau kadang-kadang kita dengar, ya mereka suka bilang, udahlah lu nggak bisa lah, udahlah lu bisa apa sih? Nah, itu akan membuat kita menjadi down lagi, menjadi resah lagi sama kita udah yakin jadi nggak yakin lagi. Jadi jangan terlalu ambil pusing, jangan terlalu khawatir sama anggapan orang. Kecuali kalau memang ada kritikan yang membangun, ya bolehlah kita dengerin ya. Tapi kalau anggapan orang yang negatif, biarkan aja lah bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang yang nggak baik buat kita lah. Selanjutnya yang terakhir adalah just do it. Ya, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Karena daripada kita diam, ya mending kita jalan aja. Kita lakukan. Lebih baik gagal daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali. Jadi untuk kalian coba deh secara perlahan dilakukan supaya diri kalian, mental kalian bisa menjadi lebih berani. Oke, terima kasih. Saya MK, sampai jumpa lagi.